Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu serta seluruh peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan ini. Saya selaku pembawa acara akan memandu jalannya kegiatan dari awal hingga akhir. Kedua, untuk sambutan mahasiswa, persilakan ke saudara. Sambutan dulu. Oh, siapa? Sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'amillah. Punten ibu-ibu ya teh aduh ngadadak. Ini adalah mungkin terakhir ya kami dari ini termasuk teman-teman ya. Teman-teman saya Bu, kebetulan ini saya juga di situ gitu Bu. Jadi untuk jenjang karir ini semua teman-teman juga bekerja semua, makanya tidak bisa setiap hari pemberdayaan itu kesini gitu. Setiap kan sebenarnya anggota dari pemberdayaan ini ada 9 orang, cuman yang 3 orang ya yang tidak hadir karena kerja. Ini sudah bekerja semua dan mohon bantuannya, dan mungkin ini adalah silaturahmi, harusnya ini pertama ya yang harus mengadakan kegiatan ini, karena ini kebutuhan dari kami juga. Dari ada salah satu mata kuliah namanya pemberdayaan masyarakat, jadi diwajibkan itu pengabdian gitu, mengabdi jadi langsung terjun di masyarakat gitu. Jadi hapunten gitu Ibu gitu, sareng mohon bantuannya. Mungkin kami di sini ini untuk dalam rangka pemberdayaan dan mengambil temanya itu aksi pilah sampah dan ketahanan pangan. Jadi yang aktif di sini pasti ibu-ibu semuanya juga gitu ya, apalagi ibu kader, ibu posyandu gitu. Jadi yang memilah sampah setiap hari di dapur itu pasti ibu-ibu, bapak-bapak memang kadang-kadang malas aja kalau di dapur mah gitu ya. Dan semalam juga Bapak Eva sudah saya japri, tadinya mau ada pembinaan dan lain-lain juga gitu. Tapi kebetulan ini sudah termasuk dari kawasan bebas sampah. Sudah ada sertifikatnya dari kelurahan, dari kecamatan, bahwa 14 ini adalah kawasan bebas sampah. Nah, berawal dari situ, karena sudah termasuk kawasan bebas sampah ini, dari Pak RW menginstruksikan ke semua RT untuk memilah sampah ini. Dan kebetulan RT 3 sebenarnya sebelum masuk ke KBS ini sudah berjalan jauh-jauh hari. Ini berjalan di bulan November untuk yang di RT 3-nya. Berawal dari situ, mungkin awalnya karena kesadaran semua warga untuk membantu pemerintah biar mengurangi bagaimana caranya sampah yang ada di rumah, baik organik dan anorganik ini, biar tidak dibuang ke TPA ataupun ke TPS. Nah, akhirnya kita sepakat untuk semua ketiga, mungkin juga sama ada yang lain, ini untuk mulai memilah. Nah, di bulan-bulan ini kita sudah mulai memilah. Untuk sampah organiknya itu kita awalnya masuk ke lubang biopori, bikin lubang biopori 2, semua sampah organik itu dibuang ke lubang biopori. Nah, untuk sampah anorganiknya ini karena sudah terbentuk bank sampah, jadi sampah anorganiknya ini dibuang semua ke bank sampah. Walaupun mungkin belum maksimal bank sampah ini, karena belum semua warga RW 14 menjadi nasabah ya. Belum semua menjadi nasabah yang bank sampah. Harapannya sih semua warga untuk yang sampah anorganiknya ini semua ke bank sampah.
karena manfaatnya banyak. Yang pertama adalah itu untuk mengurangi pembuangan ke TPA atau ke TPS. Yang kedua adalah begitu warga membuang menyimpan sampah organik ke bank sampah, itu jadi cuan. Ya walaupun mungkin cuan ini besar kecilnya tergantung dari banyaknya sampah organik yang disimpan oleh warga. Yang berikutnya adalah karena di lubang biopori ini dekat dengan warga yang di bawah dan ada sedikit masukan ternyata, karena kan yang namanya organik itu juga dibilang nggak bau juga pasti akan berbau gitu. Jadi diberkati lagi kita berpikirnya adalah untuk yang magot. Jadi untuk sampah organik ini kita dibentuknya adalah ada sampah organik ini ke lubang biopori, ada yang ke magot. Nah di lubang biopori ini kita olah seminggu sekali, setelah kering ataupun ini kita masuk ke bata terawat. Nah bata terawat ini setelah disaring lah, dianginkan, disaring itu jadi pupuk organik. Nah pupuk organiknya ini kita disimpan jadi untuk bonsai, gitu, untuk alurnya. Nah untuk alurnya yang magot, sampah organiknya simpan ke magot. Nah sisa magotnya namanya kasgot, dan namanya kasgot sendiri ini kita juga bisa langsung ke bonsai untuk jadi pupuk. Nah jadi untuk yang si organik ini kita olah jadi pupuk organik. Nah pupuk organik ini mulai minggu kemarin kita sudah mulai dibentuk sama ibu-ibunya, karena kenapa dibikin buruan saya. Nah ini sudah jadi, ada buah daun, ada cengkeh dan lain-lain itu sudah jadi. Nah karena kita berkolaborasi dengan RT lain, ya karena sama RT ini udah berjalan, yang membuang sampah organiknya, jadi kita dari udah kemarin 2-3 bulan ke belakang sampah organik yang di atas 1 atau 2 ya tampung. Nah dari tampungnya dibagi untuk sampah organik RT 3 itu dibuang ke magot. Untuk sampah RT 1 dan RT 2 kita buangnya ke lele untuk dijadikan pakan. Nah sisa pakan lele ini kita jemur, setelah jemur kering kita dibikin mesin perca. Nah mesin perca itu sudah mesin perca masuk ke buruan saya lagi untuk jadi pupuk organik. Jadi rangkaian-rangkaiannya seperti itu. Dan untuk yang sampah organiknya, yang warga yang tidak ikut ke bank sampah di nasabah, untuk yang ketiga kita siapkan tempat itu untuk penampungan sampah organik. Yang namanya itu ada sebenarnya kerangkeng. Jadi kita sebut ada kerangkeng, dan itu ada botol-botol bekas, ada plastik, ada duplek segala macam. Nah kalau dari warga sudah menyimpan di kerangkeng itu sudah terkumpul, ini kita setorkan buat ke bank sampah, dan cuannya ini kita masuk ke KTP. Warga enggak. Karena warga ada yang jadi nasabah bank sampah, ada yang tidak. Dan yang tidaknya kita informasiin daripada kita buang, nah, warga saya buang ke kerangkeng. Ada yang kerangkeng, ada yang namanya galon mineral. Nah galon mineral juga kita sudah bikin. Jadi dari satu galon dibikin jadi 2, itu dipilah-pilah. Ada satu galon mineral yang buat botol, ada yang buat plastik, ada yang buat duplek. Gitu. Jadi untuk yang rangkaian-rangkaian seperti itu. Mungkin yang terakhir kita juga kemarin kolaborasi dengan yang RT juga sudah bikin SK untuk KSM. Jadi yang di RT 5 itu Argo ini namanya? Argo Bina Winaya untuk yang di atas. Kalau di RT 3 ini di sini ekonomi kreatif Baraya 3. Itu sudah terbentuk, sudah sebuah SK, dan kita juga sudah mengajukan ke DKPP, dan alhamdulillah kemarin sudah dikirim ayam kampung itu 50 ekor, sama nila itu 500 ekor. Dan ini sudah berjalan. Ya mudah-mudahan sih ketahanan pangan untuk di RT 3 ataupun mungkin yang di atas
ini bisa berjalan lancar semuanya, karena kita juga kalau tidak didukung sama warga tidak akan bisa berjalan gitu. Mungkin itu sih untuk yang si pemaparan organik, anorganik atau memiliki ketahanan pangan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tergambar ya. Ini juga di kader posyandu itu sebagai penerima semua pengaduan dari warga ya. Nah mungkin bisa disampaikanlah untuk bahan kita. Seperti kemarin kan ada kasus warga yang mengadu ke posyandu karena semua warga sekarang diarahkan ke situ ya. Ya itu mungkin bisa disampaikan apa terlibat di ketahanan pangan atau pemilihan sampahnya.